Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardia Jeng Pawestri Musi Rahayu dari kelompok 2 dengan akhiran NIM 3011. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perbandingan penerapan sistem informasi bisnis di berbagai organisasi, yaitu organisasi profit dan juga non-profit. Pada kesempatan kali ini, organisasi yang kelompok kami ambil yaitu dari PT Unilever Indonesia dan juga Palang Merah Indonesia atau PMI. Untuk organisasi yang pertama ya, ini organisasi profit. Organisasi profit di sini yang kami ambil yaitu dari PT Unilever Indonesia Terbuka, merupakan perusahaan multinasional yang bergerak dalam bidang fast moving consumer goods, atau perusahaan ini menghasilkan berbagai produk rumah tangga seperti sabun, shampoo, deterjen, dan juga minuman dan juga makanan. Lalu penerapan sistem informasi yang ada di PT Unilever, yang pertama ada ERP, atau yang bisa kita ketahui adalah Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning ini mencakup semua keuangan, produksi, dan juga distribusi yang ada di dalam PT Unilever Indonesia. Jadi semua alur kerja yang berada di PT Unilever Indonesia berada dalam satu sistem informasi, yaitu ERP. Dan yang kedua ada supply chain management. Bisa kita lihat dari judulnya, yaitu supply chain management, yakni semua proses distribusi, produksi, dan juga permintaan pasar itu termasuk ke dalam penerapan sistem informasi supply chain management ini. Lalu yang ketiga ada customer relationship management, atau yang bisa kita ketahui dengan CRM. Jadi sistem ini dimanfaatkan oleh PT Unilever untuk mengetahui bagaimana feedback dari pelanggan, dan juga supaya PT Unilever ini bisa tahu untuk merancang strategi pemasaran dan juga bisa merespon keluhan-keluhan yang disampaikan oleh customer, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada Manufacturing Execution System atau MES. Nah, jadi ini sistem MES ini digunakan untuk memonitor produksi, kinerja mesin, dan juga kualitas produk. Jadi supaya waktu produksi dan juga efisiensi terhadap tenaga kerja. Jadi sistem ini menjadi penghubung antara proses fisik produksi dan juga informasi digital. Lalu yang selanjutnya di sini di organisasi non-profit, kita mengambil dari Palang Merah Indonesia atau PMI. Nah, si PMI ini bergerak di dalam bidang kemanusiaan dan juga meliputi pelayanan donor darah, lalu pelayanan bantuan bencana, dan juga pertolongan pertama, dan juga penanganan tentang masalah kesehatan masyarakat. Jadi sebagai organisasi non-profit ini, PMI mengutamakan pelayanan dan kemanusiaan, jadi tidak mengutamakan keuntungan karena namanya juga non-profit. Seperti itu. Lalu penerapan SI sistem informasi di dalam Palang Merah Indonesia, yang pertama ada SIDonor. SIDonor ini singkatan dari Sistem Informasi Donor Darah, atau yang biasa kalau namanya sekarang itu Ayo Donor. Bisa kalian lihat di Google atau website dari Palang Merah Indonesia. Jadi di website SIDonor atau Ayo Donor ini mengelola data pendonor. Misal si PMI mengumumkan ada jadwal donor darah dan juga stok-stok darah yang ada di beberapa kawasan. Jadi di dalam sistem tersebut kita bisa tahu di daerah, misal di daerah Jawa Tengah stok darah tinggal segini, terus lalu ada jadwal donor darah di daerah ini tanggal sekian, dan juga seperti itu. Lalu yang kedua ada sistem informasi manajemen bencana. Jadi sistem ini membantu PMI untuk memantau lokasi bencana dan juga jumlah korban. Jadi PMI dapat mengetahui kebutuhan apa saja yang dibutuhkan di sana, seperti kebutuhan logistik, dan juga bisa mengkoordinasi tim relawan untuk mengetahui informasi secara real time agar bisa memberikan respon dengan cepat, seperti itu. Lalu selanjutnya ada sistem manajemen rewan, atau PMI bisa menyebut ini sistem informasi untuk para relawan yang ingin bergabung menjadi anggota untuk bantuan bencana, dan juga di sana terdapat sistem pendaftaran, lalu juga ada pelatihan bagi para relawan, lalu ada pelaporan kegiatan, terus ada pembagian tugas dan juga koordinasi di antar daerah, seperti itu.
Lalu yang terakhir ada sistem pelaporan dan juga keuangan. Nah, sebagai organisasi non-profit, PMI juga perlu mempertanggungjawabkan alokasi anggaran kepada publik dan juga donatur. Jadi, sistem ini memastikan agar akuntabilitas dan juga keuangan itu tetap terjaga, seperti itu. Perkenalkan, saya Anis Desinta dengan akhiran NIM 3033. Nah, berikutnya yaitu kebutuhan sistem informasi di Palang Merah Indonesia. Yang pertama ada transparansi dan akuntabilitas dana publik. Nah, PMI ini kan mengelola dana dari masyarakat maupun lembaga. Jadi, dibutuhkan sistem informasi yang jelas, dibutuhkan sistem informasi untuk menunjukkan laporan keuangan yang jelas dan mudah diakses, sehingga masyarakat ini dapat mengaksesnya dengan mudah dan mengecek total dana ada berapa dan digunakan untuk apa. Yang kedua yaitu pengelolaan data donor dan relawan secara terpusat. Nah, data relawan dan donor ini sering tersebar di seluruh cabang. Jadi, jika menggunakan sistem terpusat, informasi dari PMI pusat itu sampai daerah akan terhubung, akan tersambung tanpa harus mencarinya secara manual. Contohnya, ada relawan dari Jember. Nah, itu sudah otomatis terdaftar dan terbaca di PMI pusat, sehingga tidak perlu untuk menginputnya ulang. Yang ketiga yaitu sistem koordinasi cepat saat bencana. Nah, saat ada gempa atau banjir, PMI ini harus gerak dengan cepat, sehingga dibutuhkan sistem berbasis cloud untuk agar informasi korban, terus kebutuhan logistik dan lokasi relawan ini bisa muncul secara real time. Contohnya, tim lapangan ini langsung update kondisi di bencana itu melalui aplikasi. Yang keempat yaitu keamanan informasi sensitif. Nah, data donor darah, data korban dan data medis ini merupakan data pribadi, jadi bersifat privat. Nah, sehingga dibutuhkan sistem perlindungan untuk melindungi data-data tersebut agar tidak bocor dan tidak disalahgunakan. Yang kelima yaitu kebutuhan infrastruktur teknologi yang stabil. Nah, PMI ini tetap bekerja meskipun ada bencana, sehingga dibutuhkan server internet dan perangkat yang stabil agar sistem ini dapat berjalan secara efektif, terutama dalam keadaan yang darurat. Nah, berikutnya yaitu tantangan penerapan sistem informasi di Palang Merah Indonesia. Yang pertama ada keterbatasan anggaran. Nah, PMI ini kan merupakan organisasi non-profit, sehingga jika dana digunakan untuk upgrade sistem teknologi ini akan kalah dengan prioritas, yaitu biaya kebutuhan operasional di lapangan pada saat bencana. Yang kedua yaitu literasi digital SDM yang beragam. Nah, relawan ini berasal dari berbagai usia dan daerah yang berbeda, sehingga tidak semuanya terbiasa menggunakan sistem digital. Ada juga yang masih nyaman dengan sistem yang manual. Yang ketiga yaitu perbedaan infrastruktur antar daerah. Nah, tidak semua daerah itu memiliki akses internet yang stabil. Seperti untuk cabang PMI yang di kota itu lebih maju karena memiliki akses internet yang luas dan stabil. Tetapi untuk cabang PMI yang terpencil itu masih susah untuk mengakses internet. Nah, yang keempat yaitu resiko keamanan data. Nah, data donor darah, laporan korban dan data medis ini bisa berdampak besar jika data tersebut bocor. Maka resiko serangan cyber dan akses ilegal ini masih menjadi tantangan yang terbesar. Yang terakhir yaitu integrasi data nasional. Nah, karena PMI ini memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia, sehingga untuk menyatukan data nasional ini masih susah karena
di setiap cabang ini masih menggunakan sistem sendiri-sendiri, sehingga untuk menyatukan data nasional ini masih membutuhkan proses yang panjang. Berikutnya yaitu persamaan dan perbedaan dari Sistem Informasi PT Unilever dan Palang Merah Indonesia. Yang pertama ada perbedaan. Nah, PT Unilever sendiri memakai sistem informasi ini bertujuan untuk bisnis dan profit. Sedangkan PMI sendiri untuk pelayanan kemanusiaan dan transparansi. Nah, dari jenis sistem informasinya, PT Unilever memakai sistem ERP, SCM, dan CRM. Nah, untuk PMI sendiri menggunakan sistem SIDONOR dan sistem bencana atau relawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Berlianza dengan akhiran NIM 3002. Di sini saya akan mempresentasikan baik selanjutnya yaitu ada organisasi non-profit. Nah, di sini kami mengambil PMI. Nah, PMI itu bukan hanya merupakan organisasi non nasional yang bergerak dalam bidang kemanusiaan. Nah, kegiatan PMI ini merupakan sebagian dari pendonoran darah, penolongan pertama, dan juga bantuan bencana alam. Nah, sebagai organisasi non-profit ini, PMI juga mengutamakan pelayanan dan juga memanusiakan dan bukan menguntungkan. Selanjutnya yaitu ada penerapan sistem informasi di PMI. Nah, yang pertama yaitu ada sistem informasi donor darah atau SIDONOR. Nah, SIDONOR itu bukan hanya mengelola data pendonor, akan tetapi juga jadwal kegiatannya, terus stok darahnya, serta riwayat kesehatan si pendonor. Nah, sistem ini juga dapat mempercepat proses administrasi di dan meningkatkan ketepatan informasi di si donor tersebut. Selanjutnya yaitu ada sistem informasi manajemen bencana. Nah, di sini yaitu bukan hanya sistem dari PMI dalam memantau lokasi bencana, jumlah bencana, dan juga stok bantuan logistik yang akan dikirimkan ke penerima bencana tersebut. Nah, informasi real time ini juga penting untuk merespon bantuan yang akan diselenggarakan dari PMI. Selanjutnya yaitu ada sistem manajemen relawan. Nah, di sini PMI itu mengelola ribuan relawan sehingga dapat yang membutuhkan sistem pendaftaran, pelatihan, pembagian tugas, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu ada sistem pelapor dan juga keuangan. Nah, PMI sebagai organisasi non-profit, di sini PMI juga perlu mempertanggungjawabkan alokasi dananya itu, alokasi anggarannya itu kepada publik, dan sistem ini dapat dipastikan akuntabilitas keuangan itu tetap terjaga dan terstruktur atau gitu. Selanjutnya yaitu dari persamaan. Nah, persamaan dari sistem informasi tersebut yaitu sama-sama mengelola data, keamanan dan juga integritasnya itu dapat terjaga dengan aman dan juga dapat mendukung keputusan dari sistem informasi tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada sama-sama menghadapi tantangan SDM, di mana sistem informasi tersebut akan membutuhkan SDM itu lebih banyak dan terstruktur.